warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru dari MTS Muallimin Al-Huda. Saya Ahmad Khatim. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana menurut sampean tentang MTS Muallimin Al-Huda ini? Ya. Mengenai Madrasah Muallimin Al-Huda ini, alhamdulillah, dengan umur yang masih bisa dibilang baru berdiri 4 tahun, tapi alhamdulillah sudah mengalami perkembangan yang besar. Terbukti dengan adanya peningkatan jumlah ruang kelas dan juga peningkatan jumlah siswa-siswi. Muallimin Al-Huda itu memiliki visi misi yang jelas yang sudah ditorehkan oleh pendiri Pondok Pesantren Al-Huda, yaitu Romo Kiai Haji Mustamir Hanan. Ya, ini yang pertama, visi dari Muallimin Al-Huda yaitu ingin mencetak kader-kader santri yang akademis tetapi tidak meninggalkan kesalafannya. Dalam artian, oleh karena itu, porsi pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di dalam Muallimin Al-Huda itu lebih diprioritaskan terhadap pelajaran kitab, yaitu dengan porsi 70% diniyah kitab, 30% pelajaran umum. Maka dari itu, tidak lepas dari visi misi yang sudah ditorehkan dengan jelas, dititahkan oleh pendiri sekaligus pengasuh, maka adanya sekolah Muallimin Al-Huda ini itu lebih mentitik beratkan terhadap adanya pengajar kitab. Oleh dari itu, siswa-siswi di Madrasah Muallimin Al-Huda ini sangat ditekankan untuk bisa memahami kitab salaf, yaitu kajian kitab kuning. Oleh karena itu, di tiap pembukaan pembelajaran tiap hari itu ada namanya kami kegiatan takhusus. Itu bisa berupa sorogan kitab atau bisa berupa hafalan kitab, bisa berupa lalaran nadom seperti Alfiyah, Imriti atau Maksud, bahkan Amsilatut Tasrifiyah. Hal ini dilakukan untuk menunjang kemampuan siswa-siswi di dalam memahami pembelajaran kitab yang ada di dalam Madrasah Muallimin Al-Huda ini. Dan juga secara garis besar, Madrasah Muallimin Al-Huda ini memiliki tenaga pengajar yang rata-rata juga berasal dari pondok pesantren salaf. Jadi rata-rata tenaga pengajar kami itu berasal dari alumnus pondok-pondok pesantren salaf. Contohnya seperti ada yang dari Lirboyo Kediri, ada yang dari Ploso, ada yang dari Sidogiri, termasuk diantaranya yang banyak adalah dari pondok pesantren Pacul Goa. Bisa dilihat dari jumlah persentase guru yang alumni pondok pesantren salaf bahwa Madrasah Muallimin Al-Huda ini benar-benar ingin mencetak santri, mencetak siswa-siswi itu menjadi seorang yang akademis secara agama. Dalam artian dia memiliki titel ijazah yang sudah setara gambarnya, tapi tetap dengan memiliki kemampuan baca kitab yang tidak kalah dengan santri pondok-pondok salaf. Oleh karena itu, maka kami selalu berusaha di tiap tahun untuk mengevaluasi pembelajaran, metode pembelajaran kami. Mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan, itu kami selalu mengadakan evaluasi. Kami itu memiliki evaluasi triwulan. Jadi tiap 3 bulan satu kali kami berkumpul antara
para tenaga pengajar, para asatid untuk membahas mengenai perkembangan yang terjadi di dalam kegiatan belajar mengajar Madrasah Muallimin Al-Huda ini. Itu sudah merupakan kegiatan rutin. Bahkan tiap ada jadwal ujian, contohnya ujian madrasah ataupun ujian nasional, itu kami selalu mengadakan adanya rapat antar para asatid, di mana rapat ini tujuannya untuk menentukan batas-batas jadwal kitab yang harusnya dihatamkan beserta batas-batas per semester itu. Jadi kami benar-benar sangat memperhatikan batas kitab yang harus kami hatamkan. Jadi ada istilahnya itu kejar waktu, ada istilahnya itu deadline, kapan kita ini menghatamkan suatu kitab. Makanya karena sudah memiliki patokan-patokan yang jelas dalam masalah batasan-batasan kita, batasan hataman kita, maka insya Allah kami mampu untuk memajukan dari segi kualitas kemampuan siswa-siswi Muallimin Al-Huda, khususnya dalam masalah kitab diniyah. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan setiap tahunnya siswa pasti menerima buku baru, pelajaran baru. Itu siswanya membeli sendiri apa dari sekolahan, apa Ada bantuan? Iya, ada bantuan. Untuk masalah pengadaan LKS atau buku bagi siswa-siswi, itu kami masih mengandalkan sebagian dana itu dari BOS. Jadi siswa itu tinggal membayar setengahnya saja. Jadi adanya pengadaan buku pembelajaran itu sebagian sudah terbantu dengan adanya BOS dari pemerintah. Jadi wali murid itu tinggal melengkapi kekurangannya saja, dan itu pun seringkali sudah banyak dibantu oleh madrasah itu sendiri. Dalam artian dibantu dengan adanya cicilan. Jadi kami tidak, dari pihak madrasah tidak memaksakan adanya wali santri, adanya wali murid itu harus membayar lunas misalnya dalam sekali bayar atau 2 kali, tidak. Kami memberikan angsuran jangka waktu itu sampai 1 bulan sampai 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Ini untuk untuk membuktikan bahwasanya kami di sini itu benar-benar ingin mengadakan sistem kegiatan belajar mengajar tanpa memandang adanya perbedaan. Bahkan prinsip dari pendiri Muallimin Al-Huda ini yaitu Kiai Mustamir. Beliau itu ingin sekali memberikan pendidikan yang murah, kalau boleh kita katakan yang mudah bagi orang-orang yang kurang mampu, karena tujuannya adalah bukan untuk memberikan sekedar pendidikan saja, tapi justru untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu tidak ada istilah kendala biaya dalam masalah pembiayaan bagi wali murid di Madrasah Muallimin Al-Huda ini. Jadi kami lebih menekankan terhadap adanya keseriusan, dalam artian kami tidak mempermasalahkan adanya tunggakan dalam masalah LKS, cuma dengan artian kalau ketika wali murid tersebut itu memiliki kemampuan untuk membayar, kami harap juga untuk mampu melunasi. Tapi dari kami sendiri tidak ada masalah. Yang penting ada istilahnya timbal balik. Kami tidak pernah mempermasalahkan kapan waktu pembayaran itu, tapi yang jelas ketika ada kemampuan mungkin kami harap untuk dilunasi.
itu masalah adanya pengadaan buku atau apa namanya LKS pembelajaran. Sedangkan dalam segi kitab diniyah, kami mengadakan sendiri, istilahnya jadwal kurikulum diniyah kami sendiri yang merancang sistemnya, dan juga kitab apa saja yang kami gunakan itu kami sendiri yang merancangnya. Karena seperti yang kami jelaskan di pertanyaan pertama tadi, bahwa 70% kurikulum yang ada di Madrasah Muallimin Al-Huda ini adalah berupa kitab diniyah turos, dalam artian kajian kitab kuning, dan itu merupakan pelajaran-pelajaran yang paling diotoritaskan di Madrasah Muallimin Al-Huda ini. Dan pengadaannya kitab-kitab ini alhamdulillah kami itu memiliki koperasi kitab sendiri. Jadi ketika ada seorang murid ingin membeli kitab, itu kami sudah menyediakan, gambarnya di situ. Jadi kami menyediakan, nanti juga hasilnya untuk kami bagikan kembali kepada Madrasah Muallimin Al-Huda itu sendiri hasilnya. Mungkin sampai di situ. Terima kasih telah mau diwawancarain. Terima kasih banyak. Saya akhiri wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancari salah satu guru dari MTS Muallimin Al-Huda, yaitu Ahmad Khatib. Langsung saja.